Tahun 2023, saya seorang istri dan ibu dari 2 orang anak mencoba hal baru dengan berpetualang bersama kalian di keliling Indonesia untuk menikmati keindahan alam, beragam kuliner, dan wisata religi. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk hari ketiga di Kuching, Sarawak, Malaysia. Pada kesempatan hari ini kita akan vacation di salah satu museum kebudayaan, yaitu Borneo Culture Museum. Museum Kebudayaan Sarawak ini terletak di pusat kota Kuching bersebelahan dengan Padang Merdeka. Bangunan 5 lantai ini dirancang dengan gaya modern dengan ciri arsitek khas yang mencerminkan kerajinan tradisional Sarawak yang unik dan warisan budaya yang kaya. Bangunan megah berwarna emas yang terdiri dari 5 lantai ini memiliki berbagai pameran dan aktivitas edukasi menarik, di mana hampir semua atraksinya memadukan budaya dan teknologi yang modern. Borneo Culture Museum ini terdiri dari beberapa ruangan terpisah. Di setiap lantainya diantaranya adalah galeri pameran. Terdapat juga auditorium dan berbagai ruang acara yang dapat disewa untuk umum. Borneo Culture Museum baru saja diresmikan pada 9 Maret 2022 lalu. Setelah 4 tahun pengerjaan, museum dengan luas 31.000 meter persegi ini terletak di tengah kota Kuching, tepatnya di Jalan Tun Abang Haji Openg, Kuching, Sarawak, Malaysia. Borneo Culture Museum ini yang dari luar saja sudah menampilkan kemewahan serta membuat kami nggak sabar untuk masuk ke dalamnya. Setelah kita masuk, terdapat lobi yang membuat kita seperti berada di hotel mewah. Area yang sejuk, nyaman, dan arsitektur klasik dan modern yang memanjakan mata ketika kita melihat setiap sudut di area ini. Lobi ini berada di lantai 1. Di sudut sebelah kiri mata kami tertuju pada satu ruangan yang cukup menarik perhatian. Ternyata restoran yang menyediakan berbagai macam pilihan menu dari Nusantara hingga Western, yang aromanya saja tercium wangi dan menggiurkan. Kami pun segera menuju ke area itu untuk mencobanya. Ternyata menu yang ditawarkan sangat menarik. Kami pun mencoba beberapa menu yang rasanya benar-benar memanjakan lidah. Recommended. Dan apabila kalian berkunjung ke sini, wajib banget masuk dalam list wisata kuliner kalian, friend. Menu yang enak, cita rasa premium dengan harga yang affordable. Di lantai 1 terdapat Temporary Exhibition Gallery, Museum Auditorium, Museum Function Room, Museum VIP Lounge, Museum Shop, Museum Restoran, dan untuk pembelian tiket masuk di konter yang tersedia, harga tiket masuk untuk kami dikategorikan tiket untuk turis dengan harga sekitar RM50 atau berkisar sekitar Rp165.000. Setelah kami membeli tiket, kami pun menuju pintu masuk dan men-scan tiket untuk menuju ke lantai berikutnya. Setelah puas berkeliling di lantai 1, kami pun bergegas menuju ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat Children Gallery, galeri kanak-kanak. Love Our Rivers, sayangi sungai kita. Arts dan Craft. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah Children Gallery di lantai 2. Ini galeri untuk anak-anak. Eits, bukan berarti dewasa nggak boleh masuk ya, friend. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Borneo atau Kalimantan merupakan daerah yang punya banyak tempat yang dialiri oleh sungai. Sungai juga satu di antara sumber penghidupan setiap makhluk yang tinggal di sekitarnya. Di sini terdapat beberapa galeri dan aktivitas sungai. Melihat tumbuhan dan hewan apa saja yang ada di sekitar sungai. Pengunjung diajak berpetualang menggunakan sampan sambil menyusuri sungai, air terjun, dan mangrove yang dikemas dengan menarik secara digital. Kegiatan ini membuat kami berimajinasi seolah menjadi nyata. Saking asiknya sampai tak sempat kami abadikan. Tak hanya sekedar melihat keindahan saat melakukan pertualangan menyusuri sungai di Sarawak, pengunjung pun diajak untuk menjaganya, terutama dari sampah plastik.
dengan melihatkan berbagai sampah yang sering ditemui di sungai, disusun yang menggunung tinggi. Setelah menikmati keseruan di lantai 2, kami pun gak sabar untuk menuju ke lantai 3. Nah, kira-kira keseruan apa ya yang akan ditampilkan di sini? Di lantai 3 ini terdapat permanent gallery, in harmony with nature, coastal, rainforest, highlands, dan museum education room. Kami lanjutkan ke lantai 3, yaitu in harmony with nature, alias keharmonian dengan alam. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu coastal, pesisir pantai, rainforest, hutan hujan khatulistiwa, dan highlands, dataran tinggi. Hal yang kami senangi di sini adalah kita dapat berinteraksi dengan teknologi sensor, sentuh, gerak, dan panas, serta VR virtual reality. Penggambaran alam dibuat nyata, bahkan kita bisa seolah-olah berada di tempat yang tinggi, menjadi seukuran hewan-hewan kecil, dan mendengar langsung suara alam dengan jelas. Masih di ruangan yang sama terdapat beberapa fosil hewan yang diawetkan. Beberapa hewan ini memang banyak hidup di kawasan hutan Borneo. Melihat lebih dekat membuat kami mengagumi keindahannya. Kami pun dapat mendengar suara asli dari rekaman audio hewan tersebut saat menyentuh hologram yang ada di dinding. Keren ya. Pada setiap lantai 3 sampai 5 ada permanent gallery, alias galeri tetap. Di sini kita dapat melihat pameran berupa barang-barang peninggalan, artefak, fosil, foto-foto, dan masih banyak lagi. Tentu barang-barang seperti ini tidak boleh disentuh sembarangan ya. Gak kalah seru ya ternyata pertualangan di lantai 3. Gak sabar ingin segera menuju ke lantai 4 nih friend. Di lantai 4 terdapat permanent gallery, time change, Cove Discoveries, and Borneo Empires, sejarah pembentukan Sarawak, multi-purpose room, museum education room. Latest information to the Sarawak Museum collections. Based on examination with advanced technology, the stone has plant fibers on the surface. This rock was likely used to process the fibers. In 2013 and 2016, the Nia Cave Project team published 2 volumes of an extensive report on the finding. We had field work from 2000 to 2003, with a small exceed of 2004. We've written lots of papers on the project, but the work continued on the materials from the excavations. The technology for solar looks very bright in the future because now we will be having new big complex. Sedangkan untuk lantai 5 terdapat permanent gallery, object of desire, thread of craftsmanship, powerful design and status, museum education room. Lanjut ke lantai tertinggi yaitu lantai 5, ada object of desire, and ini adalah galeri pameran favorit saya. Di ruang tersebut kita diajak untuk melihat ragam warna karya seni yang cantik-cantik, seperti seni ukiran spiritual, manik-manik, hingga seni tato. Setelah kami mengunjungi ruang pameran tadi, maka kami pun tertuju pada satu spot yang sangat menarik. Kami dapat melihat pemandangan kota Kuching dari lantai tertinggi ini, dan terdapat sebuah jendela besar yang menarik perhatian kami. Dari sini kami dapat menikmati pemandangan kota Kuching dari ketinggian, dan ibu kota Sarawak Malaysia terlihat tertata sangat rapi. Di sini juga terdapat beberapa spot untuk bersuah foto. Oleh karena itu kami pun segera mengabadikannya. 1, 2, 3, cheese! Sampai di sini pertualangan kita mengeksplor Borneo Culture Museum, dan insya Allah agenda kami di hari keempat akan semakin seru dan pastinya ke tempat yang sedang viral di Kuching, Sarawak, Malaysia. Apabila kalian ingin kami mengunjungi tempat destinasi tertentu bersama kalian, silakan komen di bawah dan kasih masukan agar kami terus berkembang. Jangan lupa share, subscribe, dan nyalain tanda lonceng. Keep
keep health dan sampai jumpa di vacation berikutnya. Bye bye.